Selamat datang di Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani oleh Karian, kakak adalah tutor fisika di Bimbel Tridaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas tentang materi gerak harmonik sederhana atau yang biasa kita kenal disingkat dengan GHS. Nah, kita lihat yuk sama-sama. Ulangi. Selamat datang di Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani oleh kakak Karian. Kakak adalah tutor fisika di Bimbel Tridaya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba membahas materi tentang gerak harmonik sederhana atau yang lebih sering kita dengar disingkat dengan GHS. Nah, GHS ini adalah materi di kelas 11 untuk kurikulum KTSP, tapi di kurikulum nasional itu materi ini ada di kelas 10. Oke, mari kita sama-sama bahas ya tentang materi gerak harmonik sederhana ini. Nah, gerak harmonik sederhana atau yang lebih disingkat dengan GHS ini adalah gerak harmonik atau gerak suatu benda pada suatu titik kesetimbangan tertentu. Jadi kalau misalnya adik-adik misalkan punya bandul. Nah, ada bandul. Si bandulnya kalian coba simpangkan. Kita coba simpangkan misalkan sejauh ini. Kemudian kita lepaskan. Maka si bandul ini dia akan bergerak pada suatu titik daerah kesetimbangan. Nah, ini adalah daerah kesetimbangannya. Nah, ini adalah definisi dari gerak harmonik sederhana, oke? Jadi, kakak bisa tulis, kalau gerak harmonik sederhana definisinya adalah gerak suatu benda atau gerak benda pada daerah atau di sekitar titik kesetimbangan. Nah, gini ya adik-adik. Nah, di GHS ini itu banyak sekali persamaan matematis yang sebenarnya kakak pengen bikin hal itu jadi lebih simpel. Oke. Analogi GHS itu biasanya kakak itu suka ngebayangin suatu pegas yang ditempel di suatu atap gitu kan, di atap. Udah gitu si pegasnya kakak tarik sedikit demi sedikit. Oke, kita lihat ya. Nih, jadi gini nih, analogi kakak untuk gerak harmonik sederhana ini biasanya misalkan adik-adik punya pegas. Oke. Nah, si pegasnya ini di bawahnya itu dikasih kayak cincin. Si cincin ini nanti tujuannya buat apa? Kita lihat aja. Nah, si pegas ini dikasih di bawahnya itu ada cincin. Kemudian apa? Kemudian di belakang si pegas ini kakak coba kasih kertas. Nah, bayangkan ya adik-adik ya. Kakak coba kasih kertas seperti ini. Udah gitu apa? Udah gitu. Kakak coba colokin, colokinnya bahasanya, maksudnya kakak simpan si spidol ini, misalkan ini spidolnya, ini pada cincin tersebut dan nggak lepas gitu kan. Kemudian secara bersamaan, coba kalian bayangin si pegasnya ini kakak tarik ke bawah perlahan-lahan. Oke, misalkan sampai segini. Nah, misalkan di sini. Udah gitu, ketika kakak lepas si pegasnya, maksudnya si spidol ini kakak lepas, si kertas ini dia gerak juga. Oke? Coba kalian bayangin. Ketika dia dilepaskan dan kertasnya bergerak, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pada kertas ini itu akan terbentuk suatu pola. Nah, polanya kayak gini, benar nggak? Coba deh dibayangin. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya. Nih, adik-adik mungkin kan udah pernah belajar di matematika itu bab trigonometri. Nah, sekarang kakak mau nanya nih,
Kalau misalkan lintasannya itu, atau kurvanya ya, bentuk kurvanya itu seperti ini, nih, atau misalkan kakak potong aja deh sedikit. Nah, kayak gini deh. Nih, kita cari yang bagusnya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, nih coba lihat. Kira-kira ini ngingetin kalian sama sesuatu nggak? Suatu bentuk kurva di trigonometri. Masih ingat? Ya? Nah, itu betul. Jadi ini mirip kayak persamaan apa? Sin X. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih konsep gerak harmonik sederhana itu eh, persamaan simpangannya itu dalam bentuk sin? Itu gara-gara karena emang bentuknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita analogikan, jadi bentuknya itu pasti bentuk kurva sin. Nah, sinus. Makanya untuk gerak harmonik sederhana ini, kalau misalnya ditanya tentang persamaan gerak harmoniknya, jadi persamaan simpangannya, oke, nah, kalau tulis seperti ini, maka persamaan simpangannya itu pasti yang bentuknya apa? Bentuknya sinusoidal. Makanya ini adalah sesuatu gitu kan ya. Nah, karena dia bergerak pada suatu titik puncak dan titik minimum, nah berarti kan di sini seolah-olah dia memiliki amplitudo. Sehingga, nah ini berarti persamaannya adalah Y sama dengan A dikalikan sin. Nah, dia bergerak, berarti ada kecepatan sudut yang berubah terhadap waktu. Berarti ini adalah persamaan simpangan untuk gerak harmonik sederhana. Seperti itu adik-adik. Jadi bayangin ya, GHS itu memiliki bentuk persamaan. Persamaan simpangannya. Persamaan simpangannya apa? Ya ini. Y sama dengan asin omega T. Atau kalau lebih senang ngingetinnya gini. Persamaan simpangan itu sebagai Yasin gitu kan. Oke, nih kayak gini nih. Nah, kakak kotakin ya, biar nggak lupa. Nah, sekarang kita lihat keterangannya apa aja sih. Oke, kita lihat yang pertama. Y itu seperti yang kakak sebutkan tadi. Y adalah simpangan. Jadi simpangan. Simpangan itu berarti suatu jarak tertentu dari titik kesetimbangannya. Dia dalam meter, satuan internasionalnya gitu kan, standarnya. Nah, A itu adalah simpangan yang paling jauh. Kalau kita lihat di gambar ini, berarti simpangan yang paling jauhnya adalah yang titik ini sama yang titik di bawahnya. Betul sekali adik-adik. Jadi A itu adalah simpangan terjauh atau biasa disebut dengan amplitudo. Betul. Nih, jadi kakak tulis A itu sama dengan simpangan maksimum. Atau maksimum ya. Nah, maksimum. Kasih singkat aja ya. Atau nama lainnya adalah amplitudo. Amplitudo, di mana satuannya sama dalam meter. Nah, ini kalau kita lihat omega T ini kan di dalam sin ya. Omega itu apa? Nah, adik-adik mungkin udah pernah belajar. Omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi, kecepatan sudut. Yang satuannya adik-adik jangan lupa itu adalah radian per second. Betul sekali. Nah, kalau adik-adik lupa lagi tentang omega, nih kakak kasih keterangan juga ya, buat diingat lagi. Jadi si omega itu ada kaitannya sama frekuensi. Dimana kalau omega itu hubungan sama frekuensi adalah 2pi dikalikan F. Tuh, kayak gitu. Terus kalau misalnya hubungan sama periode gimana kak? Kalau hubungan sama periode, karena kita tahu kalau periode itu adalah 1/F, berarti 2pi per T. Nah, jadi gampang ingatnya. Ingatnya adalah, ingat aja kalau si omega itu adalah 2pi kali F. Nah, sekarang kalau hubungan sama periode, tinggal dibalikin aja, jadi ke bawah. Oke? Gitu ya. Kalau kotakin, biar enggak lupa. Nah, kayak gini nih adik-adik. Dimana T adalah periode. Oke, kita tulis gitu. Satuannya dalam apa? Dalam second. Terus F adalah frekuensi. Frekuensi itu kan per second ya. Aduh, ini agak kecil nggak apa-apa lah ya. Satuannya adalah hertz. Oke, kayak gitu, per second. Nah, sekarang kita balik lagi ke persamaan simpangan pada GHS.
Nah, biasanya kakak bilang persamaan simpangan ini mirip banget sama persamaan posisi kalau digerak kinematika. Artinya apa? Artinya kalau misalnya yang kedua nih, kakak pengen tahu persamaan kecepatannya, kecepatan getar gitu kan, karena GHS dia bergetar gitu kan ya. Berarti persamaan kecepatan getarnya pada GHS. Oke. Jangan pakai kurung ya. Nah, gini nih. Ini GHS, berarti yang ini kakak kurungin. Jadi singkatannya tadi GHS kan, gerak harmonik sederhana. Oke, kita lihat lagi. Persamaan kecepatan getar dalam bentuk GHS. Kita lihat tadi kakak bilang barusan, kalau yang namanya persamaan simpangan itu berarti hubungannya sama posisi. Sekarang kita mau nyari tentang persamaan kecepatan. Nah, gimana coba? Nah, kalau kalian ingat di kinematika translasi atau rotasi, jika kita punya persamaan posisi, pengen nyari persamaan kecepatan, itu berarti harus diapain? Masih ingat nggak? Iya, betul. Berarti dia harus diturunkan, atau nama lainnya adalah diferensiasi, diferensial. Jadi diferensialin. Nah, kita punya persamaan sin. Ingat nggak kalau sin itu turunannya apa? Apa? Betul sekali. Sin itu turunannya adalah cos. Makanya kalau kita perhatiin persamaan kecepatan getar, berarti kecepatan itu adalah V, gitu kan? V ini adalah turunan dari si persamaan simpangannya. Berarti kalau gitu V adalah D Y per dt. Nah, sekarang kita punya nih turunan dari fungsi ini nih, Y, A sin omega T. Artinya apa? Kalau sin diturunin itu jadi cos. Tapi ini di dalamnya, kalau ingat lagi di matematik, si ininya, konstantanya itu harus keluar sekali. Nah, gitulah ya, simpelnya gitu. Makanya ini berubah nih, jadi V sama dengan dy per dt. Ini kita turunin, sin jadi cos. Oke, kita tulis. Terus omega T-nya ditulis lagi. Nah, omega yang tadi itu keluar sekali. Amplitudenya tetap. Jadi ada kayak gini. Oke, jadi kalau persamaan kecepatan itu pada GHS, persamaannya adalah A omega cos omega T. Kayak gini nih adik-adik. Nah, sekarang V ya. V itu berarti, kita tulis dulu deh. Kita tulis dulu, ini adalah kecepatan getar pada GHS. Dia punya satuannya, kalau kecepatan kan meter per second ya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya persamaan kecepatan getar kayak gini. Nah, sebenarnya ini kita bisa cari nih kecepatan maksimumnya itu pada saat kapan sih, Kak? Gitu kan ya. Kecepatan maksimum itu akan terjadi pada saat nilai cos omega T-nya yang ini itu bernilai 1. Jadi kita tulis ya. Oke, jadi kalau kita mau nyari Vmax gitu, ini akan terjadi saat nilai cos-nya, cos omega T-nya itu bernilai 1. Artinya apa? Ya udah, berarti Vmax itu sama dengan A dikalikan omega. Jadi AU gitu kan ya. Gitu tuh. Nih, kakak kotakin juga biar nggak lupa. Tuh, kayak gitu. Ya. Nah, terus biasanya nih di soal-soal gitu ya, di soal-soal sekolah, persamaan kecepatan ini nggak hanya ini gitu, tapi ada juga persamaan kecepatan getar gerak harmonik sederhana itu dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang kakak pengen nyari, kita coba cari sama-sama, kira-kira kayak gimana sih bentuk lainnya. Oke ya. Nih, kakak tulis lagi, ini bentuk lain dari persamaan kecepatan. Kakak tulis kayak gitu deh ya. Jadi, bentuk lain dari persamaan kecepatan. Nah, bentuk lain persamaan kecepatan getar ini, GHS, kita tulis kayak gitu. Itu ya. Nah, kita lihat, kan V itu sama dengan A dikalikan omega dikalikan cos omega T. Nah, kayak gini kan? Ya nggak? Nah, terus kalau misalnya kita lihat, gitu kan ya, kita tahu, kita ingat
Kalau di trigonometri, satu itu kan nilainya adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Bener nggak? Bener ya? Oke, nanti lihat lagi ya di trigonometrinya. Nah, berarti kalau gitu, kamu pengen tahu kalau nilai cos kuadrat theta itu berapa, gitu kan ya? Berarti kakak pindahin cos kuadrat theta itu berarti kan nilainya adalah 1 dikurangi sin kuadrat theta. Tuh, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga ini, gitu ya, kakak pengen akarin biar mau nyari cos tetanya aja. Oke? Yuk kita coba akarin. Berarti kita coba akarin cos kuadrat tetanya. Ini kan jadi seperti ini, bener nggak adik-adik? Nah, kayak gitu kan? Ini tinggal jadi cos theta. Yang ini diem aja, karena dia nggak bisa keluar. Oke? Tetap gitu, bentuknya kayak gini. Nah, sekarang gini, kakak mau misalin. Misalkan, misal ya, tetanya itu adalah omega T. Nah, bentuknya biar mirip kayak gini. Bisa kan? Bisa dong. Berarti ini kakak ganti ya, jadi cos omega T gitu ya. Nih, jadi kayak gini nih adik-adik. Cos omega T. Nah, benar nggak? Nih, sin kuadrat omega T. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kayak gitu, ini udah gini, kakak kaliin. Kaliin apa? Kaliin A. Nih, kamu mau kali kedua ruasnya. Jadi, kakak kaliin A, berarti ini kan kaliin A juga, masuk ke dalam. Berarti jadi A kuadrat dong. A kuadrat kali 1 A kuadrat dikurangi A kuadrat dikaliin sin kuadrat omega T. Nah, kok panjang banget sih? Sebenarnya nggak panjang. Ini adalah step yang agak terakhir. Nih, lihat ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita lihat, nih, A cos omega T itu bentuknya adalah akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat omega T. Dan kita ingat, kalau yang namanya A sin omega T itu kan sama dengan Y, persamaan simpangan. Berarti kalau Y kuadrat itu kan bentuknya tidak lain tidak bukan adalah seperti ini. Betul sekali. Makanya, nih, kakak pindahin nih. Atau kita pindah ke ini aja ya, ke ruas yang sebelah sini. Nih, kakak tulis lagi. Yang ini ya. Kakak tulis di sini. Oke. Nih, berarti A cos omega T sama dengan akar A kuadrat dikurangi A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, tadi kakak bilang kalau A sin omega T adalah Y, berarti kalau A kuadrat sin kuadrat omega T itu adalah Y kuadrat. Maka, kakak bisa ganti nih yang ini nih, adik-adik. Dengan Y kuadrat. Ya, sehingga persamaannya si A cos omega T ini jadi apa? Jadi, betul sekali. Jadi, akar, gitu kan? A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini persamaan A cos omega T. Nilainya setara dengan akar A kuadrat min Y kuadrat. Berarti, kalau misalnya V sama dengan A cos omega T, A omega cos omega T, gitu ya. Berarti kalian bisa tulis dong kayak gini. V sama dengan A omega cos omega T. Si A cos omega T-nya kalian ganti sama ini. Sehingga persamaan kecepatan yang lain itu adalah kayak gini nih. Hapus dulu ya. Ini jadi omega dikali akar A kuadrat min Y kuadrat. Seperti itu adik-adik. Gimana? Nah, ini adalah persamaan kecepatan GHS yang sering istilahnya tuh dikombinasiin. Jadi selain yang ini suka muncul nih persamaan yang kayak gini. Jadi adik-adik nggak boleh lupa ya, karena kalian udah nurunin gitu kan ya persamaannya yang seperti ini. Oke, ini adalah persamaan yang kedua tentang kecepatan getar pada gerak harmonik sederhana. Nah, yang ketiga itu adalah persamaan, kita kan udah punya nih persamaan simpangan, persamaan kecepatan. Nah, satu lagi adalah persamaan
percepatan getar. Jadi kakak tulis persamaan percepatan getar, gitu ya, pada GHS. Nah, tinggal apa? Tinggal turunin lagi sekali. Kenapa gitu, Kak? Nah, kakak mau ngingetin lagi. Kan kalau di kinematika translasi, itu kalau dari posisi ke kecepatan, turunin sekali. Dari kecepatan ke percepatan, turunin juga sekali. Makanya, berarti ini harus diturunkan lagi sekali. Artinya apa? Kita mau nyari percepatan, A, itu berarti kan sama dengan D, V, D, T. Tapi V-nya pada gerak harmonik sederhana yang ini nih. Gitu kan? Oke? Nah, berarti, tulis lagi. Turunan dari cos itu apa sih? Betul? Ya, betul sekali. Turunan dari cos itu adalah min sin. Berarti, kamu ubah lagi nih. Yang mana? Nah, yang ini nih. Kamu ubah lagi. Cos itu jadi sin tapi ada minusnya. Tetap adik-adik si omeganya keluar lagi sekali. Jadi omeganya kali omega, omega kuadrat. Sehingga kalau tulis lagi ya. Berarti A, omega turun lagi berarti jadi omega kuadrat gitu ya. Dikaliin sin omega kali T. Tapi ini ada minnya. Oke, kita hapus dulu sebelah sini. Nah, biar cukup. Nih, ini adalah persamaan percepatan getar pada GHS. Oke. Nah, persamaan yang lainnya kayak gimana, Kak? Kita lihat nih. A sin omega T. Masih ingat kan? Ini adalah Y. Gitu kan ya? Berarti kamu bisa tulis juga A itu bisa kayak gini. Atau percepatan getar itu bisa juga dituliskan jadi kayak gini. Min omega kuadrat kali Y. Nah, kayak gitu ya. Oke, nih Kak terus kotakin dulu. Biar nggak lupa. Sip. Tuh, kayak gini. Nah ini A itu adalah percepatan getarnya. Itu kan, keterangan A adalah percepatan getar. Yang satuannya sama kayak percepatan biasa, berarti meter per second kuadrat. Betul sekali, gitu ya. Nah, ada satu lagi yang belum ya kita tulis. Nih, kalau A kayak gini, kalau percepatan bentuknya kayak gini, sekarang kalau percepatan maksimum gimana Kak bentuknya? Gampang. Percepatan maksimum itu terjadi pada saat simpangan terjauh. Simpangan terjauh apa? Amplitudo. Makanya, berarti, kita tulis lagi ya, sebelah sini. Berarti Amax, gitu kan. Itu sama dengan min omega kuadrat kali A. Nah, kayak gini. Min ini sebenarnya dari definisi, kalau dia tuh geraknya itu apa? Karena kan kalau misalnya ini adalah pegas, dia kan bergerak naik turun gitu ya. Nah, dia tuh berlawanan nih, minus. Kayak gitu ya. Oke. Nih, kita tulis. Set. Tuh. Jadi, persamaan percepatan getarnya bisa pakai yang ini, min omega kuadrat kali Y. Atau persamaan maksimumnya itu adalah min omega kuadrat kali A. Atau juga kita bisa pakai persamaan percepatannya itu menggunakan yang persamaan yang ini nih, ada bentuk sinusoidalnya. Oke. Bebas pilih, tergantung di soal sebenarnya. Nanti kita bahas beberapa soal biar adik-adik ngerti gitu pemakaian dari si persamaan-persamaan yang kakak tulis barusan. Oke, gitu ya. Nah, berhubung si papan tulisnya udah penuh, kakak mau hapus dulu papan tulisnya. Nanti kita akan lanjutkan tentang hubungan energi dengan gerak harmonik sederhana. Itu seperti apa. Oke? Jangan kemana-mana. Nah, kembali lagi ya. Seperti yang tadi kakak bilang, kita akan coba sekarang membahas hubungan antara konsep energi dengan gerak harmonik sederhana. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, kalau di energi, di bab energi itu kan ada 3 yang utama ya. Ada yang namanya energi potensial, ada yang namanya energi kinetik, dan ada yang namanya energi mekanik. Itu kita udah biasa bahas gitu kan. Cut. Oke, kembali lagi dengan kakak.
Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kita akan coba bahas hubungan antara konsep energi dengan gerak harmonik sederhana. Nah, seperti kita ketahui, kalau di energi itu ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah tentang energi potensial, yang kedua energi kinetik, yang ketiga adalah energi mekanik, penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, sekarang kita pengen lihat hubungan antara energi kinetik, energi potensial, energi mekanik dengan gerak harmonik sederhana. Oke, yuk kita lihat, kita bahas ya. Nah, kita akan bahas dulu tentang hubungan energi potensial pada gerak harmonik sederhana. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, berarti energi potensial pada GHS, gitu kan? Nah, ini adik-adik itu kan pasti tahu kalau energi potensial itu dia punya persamaan. Persamaannya itu EP, nah tulis P gitu kan, potensial sama dengan MGH. Nah, ini untuk kasus energi potensial secara umum. Namun, untuk gerak harmonik sederhana, biasanya kita mengacu pada kasus energi potensial yang lebih khusus, yaitu ada hubungannya dengan energi potensial pegas. Nah, masih ingat nggak kalau energi potensial pegas itu kayak gimana? Nah, ini energi potensial yang biasa. Energi potensial pegas itu kan persamaannya adalah setengah konstanta pegasnya K dikalikan dengan apa? Setengah K delta X nih. Perubahan atau perubahan panjang delta X yang dikuadratin. Nah, ini adalah energi potensial pada pegas. Nah, cuman kalau pada pegas, maksudnya untuk GHS ini, gitu kan? Nah, si energi potensial pegas ini, si delta X-nya diubah. Jadi apa? Jadi simpangan pada GHS. Sehingga persamaannya kalau bisa tulis jadi kayak gini. Nih ya, kita turunin ke bawah atau kakak tulis dulu aja deh keterangannya. Ini adalah energi potensial. Nah, di mana K ini kalau dipegas berarti kan konstanta ya, konstanta pegas nih. Konstanta pegas yang satuannya Newton per meter, gitu kan? Dan delta X ini adalah simpangan. Simpangan, wah tulisannya agak miring-miring, nggak apa-apa lah ya. Ini satuannya dalam meter. Nah, buat si delta X. Nah, untuk gerak harmonik sederhana, si setengah K delta X kuadrat ini diubah. Diubahnya apa? Sebenarnya sama aja sih konsepnya, cuman si delta X itu kan simpangan pada pegas. Kalau ini berarti simpangan pada GHS. Sehingga kakak tuliskan seperti ini. Di bawah ya. Oke. Nih, kakak bisa tuliskan seperti ini. EP itu sama dengan setengah dikaliin K dikalikan Y kuadrat. Nah, seperti ini nih adik-adik. Oke, di mana Y-nya adalah simpangan pada pegas. Kakak kotakin biar nggak lupa. Ya, ini adalah simpangan pada pegas. Simpangan pada gerak harmonik sederhana gitu ya. Nah, satunya dalam meter, sama aja. Oke. Nah, ini untuk energi potensial. Sekarang kalau untuk energi kinetik, masih ingat nggak? Kalau energi kinetik, yang B ya. Kinetik, atau biasanya pada GHS, kan tulisnya pada GHS. Ini biasanya kan sering disingkat jadi EK gitu ya. Nah, energi kinetik kan adik-adik tahu persamaannya itu adalah setengah apa? M V kuadrat, di mana M adalah massa, V adalah kecepatan. Nah, sekarang kalau pada GHS sama nih kayak tadi.
Jadi ini kan diubah nih dari si delta X diubah jadi Y, simpangan pada GHS. Nah ini juga V-nya kita ubah jadi apa? Jadi V pada gerak harmonik sederhana atau pada GHS. Makanya ini bukan ganti ya, kita ubah dikit. Jadi seperti ini nih adik-adik. Jadi setengah M dikalikan. V itu apa? Masih ingat nggak tadi? Wah, udah dihapus ya. Kita coba ya, ingat sama-sama. V itu berarti kan turunan dari simpangan. Simpangan itu kan Y sama dengan asin omega T. Sehingga kalau V berarti apa? Berarti A dikali omega dikalikan cos omega T. Turunannya dari simpangan. Yuk kita tulis. Berarti kita tulis, karena ini kuadrat, kita kurungin. Berarti A dikalikan omega dikalikan cos omega T yang dikuadratin. Nah, cuman biasanya gitu kan, ada juga kan persamaan yang lain, yang V itu, yang tadi kecepatan pada GHS. Masih ingat nggak? Bukan A omega cos omega T, tapi apa? Nih, kita tulis ya. Nih, ini bisa juga kan ditulis yang tadi itu adalah omega dikaliin akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, kakak mau pakai yang ini, gitu ya. Oke, berarti ini jadi setengah M tetap. Ini dikuadratin, berarti jadi omega kuadrat. Akarnya jadi hilang. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, ininya kurungnya agak bedain dikit lah ya, biar nggak pusing. Nah, jadi kayak gini nih. Oke? Nah, berarti kakak bisa tulis jadi kayak gini nih. M omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Nah, kayak gini nih. Nah, yang adik-adik perlu pahami itu, di sini ada persamaan. M dikalikan omega kuadrat. Nah, M omega kuadrat itu tidak lain tidak bukan, kita bisa ganti ini adalah setara gitu ya, atau sebanding dengan K. Wah, Kak, ini tahu dari mana? Nah, kalau adik-adik ingat lagi, coba lihat lagi bab tentang hukum Hooke dan elastisitas. Itu kakak pernah bahas mencari hubungan periode dengan massa, dengan gravitasi, juga dengan konstanta pegas. Nah, salah satunya ada. Jadi penurunan itu dari sana, oke? Sehingga nih hasil akhirnya, gitu ya. Ini bisa ditulis. Jadi kayak gimana? Jadi seperti ini. Nah, Kak, kesini aja ya, nggak apa-apa ya. Berarti persamaannya jadi Eka itu sama dengan nih setengah K gitu kan ya. Oke, K A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah persamaan energi kinetik pada gerak harmonik sederhana. Gini nih adik-adik. Tuh, kita tulis ya. Ini energi kinetiknya, satuannya itu kan Joule. Oh iya nih, lupa nih, energi potensial juga belum kita tulis ya, Joule. Nah, ini juga energi kinetik pada GHS. Pada GHS itu satuannya Joule juga. Oke, kayak gini. Nah, kita udah bahas tentang energi potensial, kita udah bahas tentang energi kinetik pada GHS. Nah, sekarang satu lagi, itu ada yang namanya energi mekanik. Nah, kalau adik-adik ingat, di bab energi dan usaha, gitu kan ya, yang namanya energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, konsep itu tetap dipakai di gerak harmonik sederhana ini. Sehingga kalau misalnya kakak mau tulis, nih kakak tulis yang C ya. Nih, energi mekanik pada GHS. Nah, itu kayak gimana? Nih, karena tadi kakak bilang kalau yang namanya energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik, gitu kan ya? Nah, ini tinggal dimasukin aja nih. Kita substitusi EP-nya yang ini, EK-nya yang ini. Oke?
Yuk kita lihat. Berarti ini setengah K. Y kuadrat ditambah setengah K. A kuadrat min Y kuadrat. Nih, kalau misalnya kita buka persamaan yang ini. Nah, persamaan yang ini nih. Kita buka ya. Nah, maka akan menghasilkan persamaan yang di bawah nih. Seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Oke, nah dengan santainya, walah dengan santainya. Maksudnya kita bisa dengan mudahnya mencoret. Nih kan setengah kali kuadrat, ini minus setengah kali kuadrat, udah habis. Sehingga persamaan energi mekaniknya itu jadi setengah KA kuadrat. Udah gini nih, beres. Ini adalah energi mekanik. Aku kotakin biar nggak lupa. Tuh, kayak gitu. Ups, aduh. Sorry, jatuh. Nah, ini satuannya energi mekanik gitu ya. Nih, C mekanik. Ini kan sama. Satuannya adalah Joule. Oke. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalau di bab gerak harmonik sederhana itu nggak banyak materinya, cuman emang banyak persamaannya. Nah, tadi kita udah turunin kan, kita udah lihat cara menurunkan persamaannya itu sebenarnya nggak terlalu sulit gitu kan ya. Tapi kita harus tahu konsep dasarnya dari mana gitu kan. Nah, kita udah bahas tentang persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana. Kita juga udah bahas tentang persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Juga tidak lupa persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Nah, barusan kakak udah ngebahas tentang konsep energi pada gerak harmonik sederhana, di mana ada 3, kita lihat ada energi potensial dan energi kinetik serta energi mekanik pada gerak harmonik sederhana. Oke. Nah, kakak mau tulis beberapa soal latihan gitu kan ya. Nanti kita akan coba bahas di section selanjutnya. Nah, cuman kakak pengen hapus dulu nih papan tulisnya ya, biar nanti enak kita nulis latihannya. Udah gitu kita langsung bahas. Oke, jangan kemana-mana. Oke, nah kita kembali. Nah, kita akan coba membahas beberapa soal yang terkait dengan bab gerak harmonik sederhana. Oke, di sini ada 3 buah soal yang kakak udah tulis. Kita coba bahas bareng-bareng. Wah, kat. Oke. Kembali lagi bersama kakak. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kita akan coba membahas beberapa soal terkait materi GHS ini. Nah, di sini ada 3 buah soal. Kita akan coba bahas soal ketiga ini bareng-bareng. Oke? Nih yang pertama katanya, di sini ada soal dari persamaan getaran harmonik Y sama dengan 20 sin 10 pt, maka besar amplitudo dan frekuensinya adalah berapa? Oke, ini soal kategori mudah gitu kan ya, dimana kita tahu nih di sini di soal dikasih persamaan simpangannya. Oke, terus yang ditanyain amplitudo sama frekuensi. Kalau adik-adik ingat tadi persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana itu kan Y sama dengan A dikalikan sin omega T. Sehingga apa? Sehingga kita tulis lagi nih. Kita samain aja persamaan yang di atas ini dengan yang ada di rumusnya. Berarti kalau kita tulis lagi, Y sama dengan 20 sin 10 pt. Nah, berarti kan amplitudonya adalah 20. Nah, ini dalam senti atau dalam meter. Nah, karena di soal nggak dibilang, kita asumsiin aja berarti dia satuannya standar internasional SI berarti ya. Berarti dalam meter. Nah, omeganya adalah 10 pi, tapi yang ditanya frekuensi. Nah, seperti yang tadi kakak pernah singgung, kita tahu kalau yang namanya omega itu sama dengan 2pi kali F. Sehingga omega ini kasih lagi 10 pi sama dengan 2pi kaliin F. Berarti F-nya frekuensinya adalah 10 pi bagi 2 pi. Jadi 5 satuannya Hertz. Nah, artinya jawabannya adalah untuk amplitudo A-nya itu berarti bernilai 20. Oke, kita asumsiin ini dalam SI berarti meter. Nah, frekuensinya itu adalah 5 Hz. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, mudah kan ya?
Ini adalah soal yang nomor 1. Oke, sekarang kita ke kategori soal yang agak menengah. Nah, kita lihat nih. Ada sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 10 cm, katanya gitu ya di soalnya. Kemudian simpangan ketika kecepatannya adalah 3/5 dari kecepatan maksimumnya. Oke, itu berapa? Jadi ditanya simpangannya pada saat kecepatannya 3/5 dari kecepatan maksimumnya. Oke, gimana nih adik-adik? Kebayang nggak? Nah, untuk mengerjakan soal ini berarti kita harus baca dengan seksama gitu ya kalimatnya, dan kita garisin apa aja sih yang diketahui di soalnya. Kalau kakak lihat di soal ini, itu yang pertama diketahui adalah amplitudonya yang ini ya. Oke. Kemudian amplitudonya udah dikasih tahu 10 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah simpangannya. Nah, ini poin ini adalah keterangan tambahannya nih. Kecepatannya adalah 3/5 dari kecepatan maksimumnya. Oke, kalau misalnya kakak mau jawab pertanyaan ini jadi kayak gini nih adik-adik. Nih, berarti yang diketahui ya, amplitudo 10 cm. Udah gitu kecepatannya V berarti kan sama dengan 3/5 V maksimum. Oke. Dan kita harus tahu kalau yang namanya V maksimum itu kan tadi udah kakak bahas. Apa coba? Masih ingat nggak? Ah, benar. Berarti V max itu kan nilainya adalah A dikalikan omega. Gitu kan ya? Berarti kita tulis lagi nih. V sama dengan 3/5 A omega. Ditanyakan adalah simpangannya berapa. Berarti ditanyanya Y gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang kita ingat persamaan V itu kan sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Bener nggak? Nah, kakak pengen keluarin akarnya sehingga kita harus kuadratin kedua ruas. Oke. Ini kakak kuadratin. Ini juga kakak kuadratin. Tujuannya apa? Biar si akarnya hilang. Nah, dari sini ini jadi V kuadrat sama dengan omeganya kan jadi kuadrat. Nah, ini jadi hilang nih. Jadi A kuadrat min Y kuadrat kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang V-nya ini kita substitusi yang ini. Berarti kalau ini dikuadratin, hasilnya kan jadi 9/25 A kuadrat omega kuadrat. Sama dengan, nah ini nih dibuka nih. Si kurungnya kita buka, berarti jadi omega kuadrat A kuadrat min omega kuadrat kali Y kuadrat. Gitu ya. Oke, kita pindah ruas. Yang A kuadrat omega kuadratnya kita kumpulin. Nah, ininya berarti pindahin ruasnya nih ke ruas kiri biar dia jadi positif. Sehingga kakak bisa tulis omega kuadrat kali Y kuadrat sama dengan, ini jadi minus kalau pindah ruas. Berarti 1 dikurangi 9/25. Berarti 16/25 omega kuadrat kaliin A kuadrat. Nah, karena omeganya ada, kita bisa coret kan? Ini kakak coret omega kuadratnya. Yang ini jadi coret. Sehingga Y kuadrat adalah 16/25 A kuadrat. Sehingga kalau kita pengen nyari persamaan Y-nya atau nilai Y-nya, simpangannya, yaudah ini tinggal diakarin kan? Bener nggak? Berarti ini akarin aja. 4/5 A. Jadi, saat kecepatannya 3/5 dari kecepatan maksimumnya, simpangannya itu nilainya adalah 4/5 A. Atau kalau ditanya besarnya berapa, ya udah 4/5 dikali 10 cm. Berarti berapa nih? Berarti 8 cm. Ini adalah simpangannya. Oke, agak menengah ya. Oke, nah kayak gini. Ini level yang menengah. Oke. Nah, ada satu lagi nih. Kita lihat di soal. Sebuah benda digetarkan dalam arah vertikal dengan amplitudo 8 cm. Frekuensinya dikasih tahu 1/12 Hz. Simpangan benda setelah bergetar selama 2 second itu berapa? Nah, untuk ngerjain soal yang ini nggak beda jauh sama kayak soal yang nomor 2. Nah, kita lihat, kan yang ditanya simpangan. Oke, kita garisin dulu ya, yang diketahuinya apa. Pertama ada amplitudo di soal, sama frekuensi.
Terus simpangannya juga tahu, besarnya adalah 2 second gitu ya. Nah, berarti ini yang mau kita tulis lagi. Jadi dari hal yang kita ketahui ini, kita cari nih, berapa sih simpangannya, oke? Dijawab. Nah, kalau kita lihat amplitudonya katanya 8 cm. Udah gitu frekuensinya katanya 1/12 Hz. Terus T-nya adalah 2 second. Ditanyakan simpangan. Nah, kalau ditanyain simpangan, Y itu kan sama dengan A dikalikan sin omega kali T. Nah, karena ada hubungan sama F, omega itu kan sama dengan 2pi kali F. Nah, ini jangan lupa ya. Berarti apa? Ya udah, kita substitusi aja. Berarti Y sama dengan A-nya adalah 8 dikaliin sin 2pi dikaliin F 1/12, berarti dibagi 12 gitu ya, dikaliin T. T-nya adalah 2. Nah, kayak gini. Berarti 8 dikaliin sin, berapa nih? 4, 2 kali 2, 4, dibagi 12, 1/3 ya. Berarti pi per 3. Oke. Nah, pi kalau di dalam sin itu kan berarti dalam derajat. Berarti besarnya adalah 180. Nah, 180 dibagi 3 berapa? 60 kan? 60 derajat. Jadi simpangannya itu adalah 8 cm dikaliin sin 60 derajat. Sin 60 berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Berarti 8 dikaliin setengah akar 3. Berarti jawabannya simpangannya itu adalah 4 akar 3 dalam cm. Tuh, kayak gitu. Oke, ini adalah latihan sedikit gitu ya tentang gerak harmonik sederhana. Nah, Kak harapkan gitu kan, dari beberapa soal ini pasti ada soal-soal yang lain yang tentu dengan tingkat kesulitan yang berbeda, gitu kan ya. Nah, cuman karena kakak nggak bisa ngebahas secara full di sini, ada baiknya jika kalian nanyain. Di mana sih nanyainnya? Di bimbeltridaya.com. Ingat ya, www.bimbeltridaya.com. Nah, untuk kesempatan kali ini, materinya kakak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan adik-adik terbantu dengan pembahasan kakak yang tadi. Oke? Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke? Bye!